Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat tentunya dengan tema kita hari ini self diagnosis dan juga tren diagnosa populer di media sosial bersama dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Vera L. Samasiagian MD MKep KJ SPKJ ya. Oke, udah siapa aja nih? Biasanya kita suruh dulu ya kan. Aduh, semangat-semangat boleh silakan dokter. Lanjut ke penjelasan slide tentang yang namanya self diagnosis dan juga tren diagnosa populer di media sosial. Ya, jadi memang untuk self diagnosis ini ternyata seperti yang di awal sudah saya jelaskan, ternyata memang ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya itu seperti memang adanya kesadaran yang meningkat. Jadi semakin kita lebih aware, lebih tahu. Jadi kan memang lebih tahu nih secara dini sakit apa kita, seperti apa keadaan kita. Akhirnya akan membuka adanya diskusi tentang kesehatan mental. Kemudian juga ada ternyata dampak negatifnya nih dari self diagnosis seperti salah kaprah atau salah pemahaman yang nantinya akan menyebabkan adanya diagnosa yang tidak akurat. Nah, yang negatifnya yang kita takutkan yang dokter ya. Yang negatifnya ini akhirnya ketika kita salah diagnosa, otomatis pengobatan kita pun akan salah. Betul. Nah, gitu. Terapinya juga akan salah. Yang ini akan beresiko untuk kedepannya. Nah, kemudian stigma dari self diagnosa ini ternyata dia bergeser. Sekarang muncul dengan berbasis dengan label gangguan seperti itu. Izin dok, jadi kalau misalnya ini kan ada positif ada negatifnya nih. Jadi kapan sih sebenarnya kita itu yang sering men-self-diagnose itu harus ke dokter? Sudah menjadi suatu gangguan sebenarnya. Ya, pertanyaannya memang sangat baik sekali ya. Memang ketika kita udah ngerasa sepertinya saya udah nggak bener nih. Misal udah ada penurunan dari fungsi apa aja itu, misalnya fungsi terhadap diri sendiri, tidak mau mandi, tidak mau mengurus diri, kemudian bagaimana dengan fungsi sosialnya, kita lihat ketika fungsi sosialnya udah semakin berkurang, seperti dia tidak mau ada interaksi lagi, kemudian tidak mau bertemu orang banyak, kemudian kita lihat juga fungsi pekerjaannya, seperti pekerjaannya dia sudah mulai tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang udah biasa dilakukan, kemudian juga misalnya dari menarik diri tadi dia lebih banyak menyendiri. Nah, dari pekerjaan tadi dilihat lagi bagaimana konsentrasinya, apakah konsentrasinya sudah terganggu atau tidak. Nah, ketika fungsi-fungsi sosial, kemudian pekerjaan, fungsi diri tadi atau personal tadi udah terganggu, nah ini menjadi suatu tanda, artinya memang sudah ada gangguan di dalam diri kita. Nah, dari sini kita sudah bisa memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ke profesional. Oke, baik. Kemudian ini nih biasanya nih seperti yang udah disebut tadi bipolar gitu. Ternyata memang ada nih diagnosa yang populer nih gitu. Ternyata apa diagnosanya dengan yang fakta klinis katakan itu memang ada sedikit perbedaan gitu. Seperti misalnya ADHD ini biasanya pada anak-anak nih dia terjadi hiperaktivitas tingkah lakunya, kemudian di mana ini dia adalah gangguan neurodevelopmental yang tidak hanya sekedar mudah bosan. Jadi biasanya kalau orang tua itu ngerasa, dok anak saya dok sepertinya udah mulai bosan dok, nggak mau ngapa-ngapain, atau dia sepertinya terlalu aktif di sekolah, kayaknya anak saya ADHD dok, suka gangguin temen-temennya, terus lari ke sana ke sini nggak mau diem gitu. Nah ini nggak bisa langsung kita bilang, anaknya ADHD atau apa, nggak bisa, harus kita evaluasi lagi. Kemudian ini nih yang paling banyak nih bipolar. Ya, banyak masyarakat yang ngerasa ini tren bipolar ini suatu gangguan yang sangat populer, kemudian seperti diagung-agungkan, ngerasa bangga gitu. Kalau saya bipolar ya kan? Seperti itu. Ternyata memang bipolar ini adanya perubahan mood yang ekstrim yang biasanya ini berlangsung berhari-hari. Jadi dari mood dia yang tadinya depresi, kemudian tiba-tiba menjadi manik atau sangat bersemangat atau bahagia seperti itu. Oke, nah sebelum lanjut dokter, sebenarnya bipolar ini seperti apa sih? Karena kan tadi kan ini
merupakan diagnosis yang populer banget nih ya kan di kalangan Gen Z ya. Dikit-dikit mereka bilang kalau perubahan mood tiap hari segala macam itu udah termasuk bipolar atau belum gitu. Atau ada bipolar yang memang benar-benar dikatakan bipolar itu seperti apa gitu. Biar mereka paham jangan sampai ngaku-ngaku bipolar gitu loh. Mungkin secara singkat nih, Ya, kalau boleh, kita silakan. bahas secara kupas agaknya harus Agak ada lama topik ya. khusus gitu ya. Nah, kalau untuk bipolar ini memang kita kan panduannya itu di PPDGJ Ya. ya untuk diagnosanya. Biasanya orang-orang dengan bipolar itu dia ada dua kutub nih, kutub yang depresi dengan kutub yang manik. Ya. Nah, biasanya perubahan suasana perasaannya ini secara cepat, ada dua fase. Nah, kalau untuk fase depresinya ini biasanya dia tuh harus berlangsung itu cukup 1 minggu. Kemudian yang maniknya ini ada dua, ada yang hipotimik sama yang manik. Kalau yang hipotimik itu perasaan bahagia, semangat, kemudian nggak mau tidur, bicaranya banyak, itu biasanya 4 hari. Tapi kalau yang dia udah manik bener, itu biasanya dia lebih dari 1 minggu. Artinya gini, ketika udah pernah mengalami fase depresi, biasanya dia diikuti atau ada riwayat sebelumnya fase manik sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi biasanya contoh nih, misalnya saya pernah nih mengalami suatu keadaan sedih yang terus menerus gitu, berlangsung episode, yang namanya episode itu dia harus berlangsung secara terus menerus, tidak bisa kadang datang kadang enggak. Artinya dalam satu episode itu dia pernah mengalami depresi, entah itu 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Kemudian tiba-tiba di satu momen kemudian dia mengalami suatu episode yang manik, seperti misalnya dia jadi begitu semangat, nggak mau tidur, pekerjaan orang dikerjain, bicaranya banyak. Yang paling sering itu boros, dia belanja yang nggak penting, atau dia membelanjakan teman-temannya, kamu mau nggak ini dibelanjainnya gitu, tanpa ada keperluan apapun. Nah, ini biasanya kita lihat lagi, kita evaluasi lagi, apakah memang ini bipolar atau seperti apa ke depannya. Cuman itulah gejala awalnya biasanya. Kalau misalnya dok, saya pernah ketemu waktu pendidikan ya dok ya, waktu koas tuh yang bipolar itu terlihat dari gayanya, benar nggak dok? Misalnya per bulan itu saya ketemu dia penampilannya mewah. Dari atas sampai bawah itu bling-bling, semua emas atau semua perhiasan dipakai. Bulan berikutnya saya lihat dia lesu banget, bahkan nggak cuma pakai sandal jepit. Nah, terlihat dari penampilan juga bisa nggak dok bipolar? Benar sekali Dokter Wenti. Memang kalau untuk orang-orang bipolar ini bisa kita lihat dari penampilannya. Salah satu ya, bisa kita lihat dari penampilannya. Dia cenderung biasanya gayanya seperti ekstrinsik yang misalnya merah dari atas sampai bawah merah semua. Tiba-tiba di suatu momen ketika dia berobat kita ngelihat dia kayak hitam semua seperti itu. Tapi memang ada memang style orang yang seperti itu, cuman kadang kita lihat dulu ketika dia punya riwayat, oh ternyata dia bipolar, oh cocok, ternyata memang seperti itu, seperti ada dua kutub dia orang yang berbeda. Oke, berarti enak ya dokter ya temenan sama orang bipolar ya, dibelanjain terus ya. Dibelanjain terus. Oke, silakan dokter. Kemudian ini juga ada obsessive compulsive disease atau OCD, dia itu biasanya ada kecenderungan melakukan obsesi atau kompulsi seperti perbuatan atau tindakan atau perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya nih yang paling sering, ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak nih, udah ngunci pintu belum ya? Nah ini pengecekannya ini begitu banyak, nggak sekali 2 kali gitu. Kemudian atau mematikan kompor, udah dicek ternyata udah belum ya. Misalnya dia udah pergi nih dalam jalan, di perjalanan, tiba-tiba dia teringat, udah belum dimatikan, balik lagi. Nah, gitu. Artinya kan ini sudah mengganggu aktivitas dia kan. Nah, inilah yang kita bisa sebut dengan OCD tadi. Kemudian BPD, borderline personality disorder, atau gangguan kepribadian. Ini biasanya ketidakstabilan emosi dan relasi gitu. Kemudian yang paling sering itu anxiety. Itu di mana dia ada rasa takut atau khawatir yang secara berlebihan seperti itu. Jadi garis bawahi ya, berlebihan ya dokter. Berlebihan. Kalau belum berlebihan berarti belum termasuk ke anxiety. Ya betul sekali. Jadi dia ngerasa cemas, gelisah, khawatir, nggak tahu apa yang digelisahin. Nah anxiety ini banyak nih bagian-bagiannya ya. Cuman kalau yang paling sering itu yang apa ya? Gangguan cemas menyeluruh. Kalau gangguan cemas menyeluruh ini biasanya kayak dia mencemaskan segala sesuatu yang sebetulnya sepele tapi selalu atau berlebihan dipikirkan. Seperti misalnya hari ini token listrik belum diisi ya, aduh kepikiran sepanjang hari. Kemudian
tadi galon air di rumah belum dibeli gitu misalnya, itu kepikiran sepanjang hari. Jadi hal-hal sepele ini dipikirkan secara terus-menerus yang berlangsung. Memang kalau untuk gangguan anxiety yang general ini dia 6 bulan minimalnya, seperti itu. Baik dokter, sebelum dilanjut kita jedakan lagi ya. Baik, untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda pada warna berikut. Tetap bersama kami di Dokter Gito TVRI Bengkulu.